Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam hari raya penampakan Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan sebuah peristiwa bagaimana 3 orang Majus mencari bayi Yesus yang diramalkan akan menjadi raja yang berkuasa, yang menjadi penyelamat bagi bangsa manusia, dan perjalanan mereka dibimbing oleh bintang timur. Kalau di zaman kita, ini adalah GPS. Kita kalau kemana-mana, tinggal tekan di HP kita, GPS, tujuannya akan kita temukan. Zaman itu enggak ada. GPS-nya itu bintang timur itu. Dan tidak semua orang melihatnya. Termasuk Herodes tidak melihat dan menemukannya. Tetapi 3 orang Majus ini melihat, dituntun, dan sampai di tempat di mana bayi Yesus lahir. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan jauh mereka dalam bacaan yang kita dengarkan tadi memberi inspirasi, menggambarkan juga bagaimana perjalanan hidup orang beriman untuk mencari Tuhan. Perjalanan hidup orang beriman untuk sampai kepada Tuhan, sehingga tujuan hidup kita, yang kalau dalam kacamata iman itu disebut pesiarahan. Menyebut kata pesiarahan hidup ini bukan berarti hidup itu hanya delujur perkara dunia. Kita hidup hanya soal-soal dunia, tidak. Ini sebuah pesiarahan. Sebagaimana 3 orang Majus tadi, ini sebuah perjalanan spiritual. Untuk sampai kepada bayi Yesus, maka hidup kita orang beriman pun bernilai. Karena apa? Ini ada nilai spiritualnya. Yaitu apa? Berjumpa dengan Tuhan. Tujuan hidup manusia dikatakan adalah bahagia. Ya, apa tujuan hidup manusia? Bahagia. Saya ingatkan kita pada saat kita, Anda bukan kita, kalau kita saya ikut. Anda sebelum perkawinan ada yang namanya penyelidikan kanonik. Saya sebagai romo penyelidik kanonik itu bertanya kepada para calon biasanya. Tahu nggak Anda apa tujuan perkawinan Katolik? Tak bocori jawabannya bagi yang belum kanonik. Kalau yang dulu sudah pernah mungkin lupa, saya ingatkan. Tujuan perkawinan Katolik itu adalah apa? Mewujudkan kesejahteraan suami istri. Ya. Oh, alah tiba itu mau tujuannya. Wis njalani pirang-pirang tahun tapi lupa atau mungkin tidak ingat apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan Katolik atau keluarga Kristiani. Ya, itu menurut hukum kanonik saling mewujudkan kesejahteraan suami istri. Kalau sudah punya anak ya keluarga. Itu tujuan yang ingin dicapai. Maka kalau kita merujuk pada perjalanan 3 orang Majus tadi, sebagai keluarga pun kita dalam proses sejak kita Anda menerima sakramen perkawinan, arahnya itu ke sana, sampai ke sana. Bagaimana 2 insan ini dan keluarga itu saling mewujudkan kesejahteraan. Soal apa? Baik secara jasmani, kebutuhan hidup terpenuhi, orang bekerja dengan keras, ya, berusaha dengan keras, ngelembur siang malam, bahkan tujuannya apa? Terpenuhinya kesejahteraan secara jasmani. Tetapi tidak cukup itu, juga merupakan kesejahteraan rohani yang sifatnya itu rohani itu kesejahteraan apa? Rasa nyaman, rasa damai di dalam hidup perkawinan, ya, rasa gembira. Itu adalah gambaran suasana rohani hidup orang-orang beriman yang harusnya diwujudkan. Ya. Maka kalau sekarang kita dalam perjalanan boleh untuk kemudian merenungkan, kalau orang-orang Majus itu berjalan melihat ke atas sampai berjumpa dengan bayi Yesus, aku diingatkan kembali,
untuk bagaimana aku memperjuangkan terwujudnya di dalam keluargaku kesejahteraan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian membuat mereka bertemu dengan bayi Yesus adalah dua hal yang mereka jalani secara bersama-sama. Yaitu apa? Mata yang memandang ke atas untuk melihat petunjuk itu. Mata yang memandang petunjuk itu dan kemudian menggerakkan kakinya untuk melangkah. Menggerakkan badannya untuk berjalan. Dan ini sebuah perjalanan yang kalau dihitung sangat-sangat jauh. Mau menunjukkan apa? Orang-orang Majus ini menginspirasi hidup keluarga harus dipenuhi dengan semangat dan ketekunan untuk berkarya dan bekerja. Jadi tidak hanya melongo melihat petunjuk itu lalu domblong, melamun, diem, enggak. Kaki itu berjalan. Kaki itu menapak. Bahkan pada saat mungkin kesulitan dialami ya di jalan, mereka tetap berjalan. Dan itulah yang mereka alami, bertemu dengan Herodes yang menunjukkan bagaimana sosok penguasa yang jahat, memiliki niat jahat, wajahnya manis. Mereka berkata kepada 3 orang Majus itu, tolong kamu pergi ke Bethlehem, cari. Nanti kalau aku sudah ketemu, kabari saya. Nanti saya juga akan menyembah sang raja itu. Itu bungkusnya, wajahnya yang manis. Tapi dalam hatinya, kabari saya, nanti tak kek. Ya. Nanti tak bunuh. Karena apa? Itu nanti akan mengakhiri kekuasaan saya sebagai raja. Itu nanti menjadi pesaing saya. Jadi godaan seperti halnya Herodes itu ya, di zaman sekarang juga banyak. Ya, godaan-godaan yang bungkusnya manis, bungkusnya bagus, membuat kita gampang untuk tergoda. Tapi itu adalah dosa yang membuat kita menjadi lupa tujuan kita tadi, yaitu apa? Mewujudkan kesejahteraan keluarga tadi. Godaan untuk tidak setia, godaan untuk malas, godaan untuk egois dan sebagainya, itu adalah Herodes zaman ini. Jadi jangan kaget nanti kalau kita merenung, waduh ternyata aku yo Herodes yo, aku tuh gampang marah, aku tuh orangnya gampang dendam, balas dendam. Aku itu orang yang tidak mau disaingi, orang yang kemudian jahat dan bengis. Itulah nafsu Herodes zaman sekarang yang kadang menghinggapi kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, langkah mereka begitu kuat untuk berjalan dipandu oleh mata mereka yang memandang ke atas, mau menggambarkan hendaknya keluarga-keluarga kita, hidup kita dan pesiarahan ini untuk menjadi yang namanya pesiarahan memang harus selalu dekat dengan Tuhan. Mohon petunjuk dari Tuhan. Memilih sesuatu yang baik, tidak hanya mendengar suara kita sendiri, keinginan kita sendiri, tapi juga memohon petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus aku pilih? Apa yang harus aku jalani? Yang ini atau yang itu? Supaya tidak ikut Herodes, maka belajarlah memandang seperti bintang timur yang dipandang oleh 3 orang Majus tadi, supaya jangan jalan kita tersesat. Berjumpa dengan bayi Yesus, kemudian apa yang mereka lakukan? Puncak dari perjumpaan itu adalah apa? Sebuah pemberian diri, persembahan. Mereka memberikan kurban persembahan yaitu emas, dupa, dan mur. Materi-materi yang sangat berharga, yang menjadi gambaran untuk kita bahwa puncak hidup berkeluarga kemudian sebenarnya adalah saling memberikan diri, baik suami maupun istri, anak untuk orang tua untuk anak. Ini puncak perjumpaan kita dengan Tuhan dalam hidup keluarga itu, yaitu itu. Saat satu sama lain mengungkapkan pemberian diri yang terbaik, memberinya yang terbaik, ya, bukan hanya memberi, tapi memberi yang terbaik satu sama lain. Itulah puncak dari sebuah
perjalanan hidup berkeluarga. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejauh mana perjalanan hidup kita sebagai pribadi maupun keluarga sudah sampai dan mengarah pada perjumpaan kita dengan Yesus tadi. Kita diingatkan banyak Herodes-Herodes baru di zaman ini yang membuat kita belok dari arah itu. Perikop ini ditutup dengan mengatakan, setelah diingatkan di dalam mimpi, mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Artinya apa? Mereka tidak kembali kepada Herodes. Mereka tidak memilih jalan Herodes itu, tetapi memilih jalan yang lain. Artinya apa? Jalan kebenaran. Kalau Herodes memanifestasikan bentuk kekerasan, kejahatan, egoisme manusia, kekejaman dan lain-lain, kita diajak untuk memilih jalan kasih, jalan kesabaran, ya, jalan penuh pengampunan, dan disitulah kita akan tetap berada di dalam kasih Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, terinspirasi di dalam kisah penampakan Tuhan ini, kita diingatkan kembali tujuan kita yang kita capai dalam perjalanan dan persiarahan hidup kita di tengah dunia ini, yaitu apa? Selalu mohon petunjuk kepada Tuhan untuk sampai kepadanya dalam persiarahan hidup kita. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.